Oke, selamat siang Pak Niko. Selamat siang Pak Heru. Iya, jadi mohon maaf nih mengganggu waktunya kedatangan saya ke sini. Saya ingin meminta bantuan ke Bapak. Kemungkinan dalam waktu dekat saya akan melaksanakan coaching. Oleh Oke, karena itu saya minta bantuan untuk Bapak jadi pengamat atau supervisor saya apabila oke, berkenan. oke, baik Bapak. Saya akan coba luangkan waktu saya untuk kemudian menjadi pengamat bagi supervisi Bapak. Ya. Kalau boleh tahu, kapan ya Pak waktunya? Oke, kemungkinan karena besok ada kegiatan berarti saya akan ambil di hari Jumat, Bapak. Di hari Jumat siang mungkin selesai sholat Jumat lah sekitar jam 1 ya, 1 siang. Oke, Jumat siang jam 1 siang. Siap, Baik Pak, saya akan agendakan di kalender saya sehingga di waktu itu kita bisa bertemu untuk supervisi. siap, siap. Oke, kalau boleh tahu nih Pak. Nah, ketika nanti kita melakukan supervisi, apa yang bisa saya bantu untuk bisa mengembangkan kompetensi yang akan Bapak gali? Baik. Kebetulan yang coach saya ini mempunyai masalah dalam bidang pedagogi, yaitu secara gambaran besarnya beliau ini memiliki permasalahan dengan peserta didik yang kurang minat belajarnya. Jadi mungkin saya ingin dibantu untuk menggali lebih jauh dan kemudian mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan ini gitu, Pak. Oke, berarti tadi sedikit saya simpulkan tentang minat belajar yang kemudian Betul, mempengaruhi hasil belajar gitu ya, Pak? mempengaruhi hasil belajar. Siap. Oke, baik. Kalau gitu, itu yang mungkin nanti harus saya fokuskan untuk saya Betul, amati. betul sekali, Pak. Betul, jadi yang akan saya amati adalah tentang bagaimana minat belajarnya, kenapa kemudian bisa menurun, itu yang akan kita amati bersama, Betul. boleh, Bapak. Ya, Kalau gitu, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan nantinya setelah kita amati? baik. Ya, harapan saya tentu setelah nanti selesai coaching apa yang menjadi keinginan atau yang menjadi permasalahan ini selesai dengan solusi yang terbaik. Jadi mudah-mudahan nanti coach saya menemukan solusi yang dia gali sendiri dari coaching besok sehingga nanti minat belajar anak-anak bisa meningkat. Itu harapannya, Pak. Oke, jadi harapannya adalah mengembangkan sehingga nanti nilainya bisa meningkat. Itu Betul, tujuan akhirnya. siap. Kalau saya boleh tahu, terakhir dari saya, Bapak, Mm. skala kesiapan Bapak untuk melakukan supervisi ini berapa? Dari 1 sampai 10, Bapak? Ya, kalau untuk hari ini jujur saya masih ada di angka 7 karena ada beberapa hal yang perlu saya persiapkan juga termasuk administrasinya juga kemudian nanti juga saya juga coba cari apa namanya saya juga coba cari sumber-sumber terkait Oke. untuk mudah-mudahan saya bisa bawa untuk acara coaching nanti 2 hari ke depan. Oke, baik. Ketika harapan Bapak tadi untuk memperbaiki, maka saya juga berharap persiapan kita sama-sama Betul, bisa dimaksimalkan. betul, Kalau sekarang 7, harapannya ke depan bisa jadi 8 atau 9, betul. ada peningkatan. Siap, Baik, Bapak, saya akan bantu sebisa saya. baik. Terima kasih sudah meminta saya untuk kemudian ya bekerja sama dengan Bapak, sama-sama berkolaborasi untuk Siap. coaching ini. Ya Pak, terima kasih Pak. Sampai Terima jumpa. kasih Bapak, Ya, sampai jumpa. sampai jumpa. Baik, eh selamat ya, selamat siang Ibu Pita. Siang Pak Heru. Iya, jadi saya lihat nih akhir-akhir ini Ibu Pita sepertinya sedang ada permasalahan, betul ya Bu ya? Ya Pak, makasih diam aja Pak. Bingung. Oh gitu Bu. Permasalahan apa nih kira-kira kalau boleh sharing Bu? Ini Pak, saya tuh kadang-kadang merasa tuh kalau di kelas tuh ngajar kayak sia-sia gitu Pak Heru. Kenapa sia-sianya? Kenapa? Karena saya udah berusaha untuk memberikan yang terbaik ke anak-anak saya. Udah suara saya keras, tapi nggak didengerin Pak Heru. Jadi minat belajar mereka tuh di kelas 6, karena kan mau ujian Pak Heru ya. Jadi kayak kurang antusias belajar gitu Pak Heru. Gitu ya. Gitu. Jadi situasinya itu sekarang anak-anak kurang antusias dalam belajar. Betul. Seperti apa tuh Bu gambarannya Bu? Misalnya Bisa gini, dibilang nggak antusias. misalnya gini Pak, misalnya dalam segi hal PR deh gitu ya. Saya ngasih PR, kan kelas 6 kan mau ujian PR ya. Jadi cuma 6 bulan sih belajarnya kan. Jadi kita tuh belajar tuh ekstra cepat, bukan cepat sih, biarpun cepat tapi saya pengen tuh dia paham gitu apa yang saya ajarin kan gitu. Saya bilang gini, "Ayo Nak, PR setiap hari ada." Tapi
Mereka sih tetap tuh nulis cepet banget tuh, tapi kadang-kadang besoknya, "Bu, lupa ketinggalan," katanya gitu. "Bu, lupa Oke. masukin ke tas." Jadi gitu, Pak Heru. Oke. Permasalahannya cukup berat juga ya, Bu, ya. Jadi kalau misalnya kita buat skala nih dari 1 sampai 10, Mhm. ini seberapa berat nih permasalahan yang, Ibu sedang alami nih? Kalau di antara rentang 1 sampai 10, saya tuh di kategori di posisi ke-7. Ketujuh, kenapa tuh, Bu? Heeh. Yang pertama dari segi saya sih udah maksimal Peru ya Betul. gitu. Jadi saya pengen tuh yang terbaik outputnya ke SMP, saya pengen tuh anak berhasil lah apa yang saya ajarkan selama ini gitu. Jadi saya berusaha untuk yang ke-7 saya udah maksimal. Ya, Tapi untuk di sisi posisi mereka sih masih yang ke-5 deh gitu. 5 ya. Iya. Ya. Mm-mm. Kemudian dari permasalahan tersebut ini kira-kira situasi apa nih yang Ibu inginkan dalam kelas mungkin seperti apa, Bu? Ya kalau dalam situasi sih pengennya semua guru nih Pak ya. Kita ngajar, anak kedengerin. Betul. Kita tanya jawab, mereka antusias, banyak yang tunjuk tangan. Itu pengen banget sih pakai gitu Pak Heru, tapi nggak bisa sekarang ini ya Iya. ampun. Jadi double suaranya ini. Kan jadi nggak konsen nanyanya bener. Ya, kemudian dari permasalahan itu apakah Ibu sudah mempunyai gambaran untuk jalan keluarnya mungkin seperti apa begitu? Ya mungkin sih saya akuin nih Pak Heru ya, saya tuh memang masih menganut budaya ceramah. Ceramah, Jadi siap. apa jadi nggak pakai benda konkret, jadi Benda konkret ya. abstrak gitu. Jadi ini misalnya soal cerita, ya anak-anak mau kayak ngawang gitu Pak Heru. Terus Ya, nanti mungkin saya ke depannya sih pengen berubah pola ngajar saya Pak, seperti anak-anak jadi nggak fokus, misalnya kasih ice breaking, terus sesekali lah boleh kan Pak ya bawa HP oh kan iya Pak? dong Boleh boleh. ya? Iya, Jadi saya kasih tuh anak-anak tuh kayak metode kuisis kan, Kahoot, atau mereka bikin PowerPoint gitu kan dari permasalahan yang mereka hadapi misalnya soal cerita, menganalisa soal gitu Pak Heru. oke, saya tangkap. Jadi apa namanya? Yang menjadi permasalahan adalah cara mengajar kita yang masih tradisional gitu ya, Bu ya. Kemudian Ibu tadi ada gambaran jalan keluarnya adalah dengan menggunakan teknologi. Nah, kira-kira nih untuk menggunakan jalan keluar atau solusi tersebut, kekuatan apa nih yang Ibu miliki dari dalam Ibu sendiri gimana? Ya itu Pak, kekuatan dari diri itu berupa tekad saya untuk memintarkan anak-anak saya sendiri gitu. Yang Oke, pertama, memintarkannya dengan cara apa? Nggak apa-apa deh saya capek, saya berkorban apa namanya internet sendiri. Kalau misalnya di sekolah ini nggak pasti penalti 4 kan, lantai 4 pas saya kan nggak pakai betul. internet Pak, saya kan Iya, setting sendiri. Jadi udahlah saya berkorban biaya untuk yang kayak kuota saya sendiri. Ya paling anak-anak jadi biar tuh nanti ke depannya mereka paham. Jadi nanti outputnya juga bagus. Jadi kan yang bagus sekolah juga, ya kan Pak? betul, betul. Nah, kemudian kekuatannya sudah Ibu punya ya, Ibu miliki. Nah, kira-kira hambatan apa nih yang bakal menghambat atau menjadi gangguan dalam mencapai tujuan tersebut tuh apa? Gini, orang tuanya Pak Heru. Orang tuanya. Jadi kadang saya tuh punya rencana begini A, B, C, ya kan. Rencana A misalnya saya manggil orang tua dulu nih untuk sosialisasi gitu. Betul. Setuju nggak nih mereka bawa HP ke sekolah gitu Iya, kan iya, gitu. Nah mungkin kendala yang saya alami yang saya khawatirkan mereka mau nggak ngeluarin uang buat kuota. Kan betul. kan KJP Pak Heru di sini. Iya, 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 Jadi iya, kan iya. saya tuh kadang-kadang nanti Bu anak saya nggak punya laptop, masa beli laptop gitu. Itu yang jadi yang masalah yang pelik tuh orang tuanya Pak Heru. Kalau mau Orang tua. ngedukung Betul. gitu kan. Kemudian ya, jadi untuk merubah hal ini tentu memerlukan waktu ya, Bu ya. Nah, ini Betul. kira-kira dalam jangka waktu berapa lama nih kita bisa atau Ibu bisa menerapkan model pembelajaran berbasis teknologi lah intinya gitu. Kira-kira berapa lama nih gambarannya? Kan sekarang masih PH nih Pak Heru ya. Iya, Terus nanti saya proses dulu nih ke sounding ke kepala sekolah nih iya, kan. Pak boleh nggak saya minta izin untuk manggil orang tua nih gitu iya, kan. Nah mungkin saya kasih waktu seminggu, ya mungkin minggu depan Pak Heru gitu kan 1 hari buat manggil orang tua nih iya. gitu. Oke, Laptop jadi sudah mulai dari minggu depan. sudah ada gambaran. Kemudian strateginya seperti apa tuh, Bu?
setelah Untuk manggil orang tua, mhm. kemudian apa lagi yang akan dilakukan ke Oh, depannya gitu? ya kalau misalnya orang tua sebagian besar nih, saya nih pertama bikin surat pernyataan, Pak Heru. Betul. Oh Bersedia atau gitu ya? tidak, itu kan Heeh. sebagai senjata. Iya iya Kalau iya. misalnya dia, tiba-tiba saya suruh bawa HP, terus saya dipanggil di LSM, misalnya saya dipanggil ke dinas, "Anak bawa HP, Iya orang tua suruh beli HP," misalnya iya gitu kan. Ya berarti kan, strategi saya punya pertama saya bikin pernyataan dong orang tua muridnya, iya. oke misalnya udah punya setuju, silakan besok langsung dibawa, mau laptop kek, mau HP, ya oke, Mmm, bareng-bareng kita, praktekkan aplikasi yang misalnya mau aplikasi kuisis ya kan, mereka bermain games interaktif dari situ, oke oke. gitu. Iya. Kemudian, tentu dengan hal ini kan nggak bisa kita berjalan sendiri ya, Mhm, apalagi, ketika daya dukung dari sekolah ini kan tidak tidak bisa mendukung sepenuhnya, mhm. terutama dari pengadaan sarananya. Nah ini, untuk melaksanakan pembelajaran yang seperti Ibu bilang ini, pihak mana saja nih yang bisa kita ajak kerjasama? Yang pertama pasti, ini, apa namanya, ya anak-anak ya, yang pertama ya. Ya, Yang kedua, rekan partner saya nih, rekan sejawat saya kan ada A, ada B nih, sama 6B. ya, Nah, terus nanti saya ajak, kepala sekolah untuk yang bisa mendukung saya misalnya, kan ini juga baru nama sekolah Pak Heru kan, betul betul. sama orang tua deh, ya kan paling yang bisa ajak saya kolaborasi gitu, Iya, bekerja sama gitu. baik jadi intinya adalah kita, apa namanya, rencana ini sudah punya action plan, Mhm, kemudian akan dicoba untuk dijalankan minggu depan. mhm, Ya mudah-mudahan harapan saya adalah, ini ide yang sangat bagus ya, ide sangat menarik, mhm, karena bisa merubah paradigma pembelajaran yang tadinya dari metode ceramah yang mungkin membosankan, anak-anak juga dicoba untuk, apa namanya, melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi, mhm, iya Pak Heru. begitu. Baik, saya akan mendukung dengan sepenuhnya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan penuh dari orang tua, Amin Ibu, ya. amin, iya Nah Pak ini, Heru. kira-kira, apa yang bisa disimpulkan Ibu dari sesi kita kali ini? Apa yang pencerahan apa nih yang udah bisa Ibu dapatkan gitu? Eee, Alhamdulillah Pak Heru udah berbincang dengan Pak Heru, berbagi sharing gitu kan, saya mempunyai masalah tapi saya tidak mencari-cari masalah, memang saya Betul mencari solusi apa, terhadap betul. masalah saya. Pak Heru sangat mendukung saya, support saya nih semoga, dari pembelajarannya anak tadinya bosen, monoton, belajar matematika apapun di kelas itu, mereka bisa membawa pencerahan bagi anak-anak saya di kelas Pak Heru. Mudah-mudahan berhasil Pak Heru ya, Mudah-mudahan, output-nya insya Allah. sekolah kita bagus gitu Betul. Pak Heru, Dengan ya. niat yang baik tentu nanti akan terbuka jalan, Insyaallah, insya Allah. amin. Baik, Ibu Pita, Iya saya sangat menikmati sesi kali ini. iya, Terima kasih makasih. banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dari Ibu Pita bisa Mhm, bisa terlaksana. amin. Iya, makasih Ya, Pak Heru ya, udah ya, berbagi sharing sama saya Pak Heru. ya, Halo Pak Heru, tadi saya sudah melihat Bapak ketika melakukan coaching, sudah mengamati dari awal sampai akhir proses coaching, dan saya tadi melihat Bapak sudah melakukannya dengan cukup baik, dengan sangat baik. Bahkan saya ingin bertanya, menurut Bapak apakah indikator yang ingin Bapak capai di awal ketika kita pasca observasi itu, pra observasi itu bisa terpenuhi atau ada yang belum? Sepertinya saya masih ada satu yang belum saya penuhi. Mm-mm. Menurut saya adalah saya belum mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Dalam artian diskusi yang kami lakukan itu dengan coach saya rasa belum terlalu maksimal. Jadi belum maksimal di pertanyaan berbobot gitu ya Pak. Ya. Oke, kalau gitu apa yang mungkin bisa dilakukan ke depannya untuk memperbaiki hal itu Pak? Oke, kedepannya mungkin saya akan mencoba lagi untuk menjadi pendengar yang baik terutama, kemudian tentunya akan lebih belajar lagi tentang ilmu coaching mungkin, seperti itu. Oke, berarti ingin belajar lebih baik untuk kedepannya. Betul. Bapak, saya ingin bertanya apa yang Bapak rasakan sebagai coach tadi ketika melakukan coaching? Apa yang Bapak rasakan? Iya, tentunya kalau di awal pasti gugup ya Pak, jelas. Gugup di awal, tapi dengan seiring berjalannya waktu, coach saya juga bekerja sama dengan baik. Oke. Jadi saya merasa seperti sedang mengobrol dengan rekan sejawat saya, dengan sahabat saya gitu. Jadi lama kelamaan percakapan, diskusi juga mengalir seperti itu. Bisa lebih cair ya. Betul. Ketika sudah berjalannya waktu. Siap. Oke, kedepannya kalau kita akan melakukan coaching lagi nih Pak, Ya.
Bapak ingin memfokuskan untuk kemudian meningkatkan kemampuan atau kompetensi apa lagi sih Pak? Kalau kita ke depan ada coaching lagi? Sebetulnya yang tadi ya, saya masih sangat penasaran, sangat ingin menjadi seorang yang mampu mengajukan pertanyaan yang memang berbobot dan kemudian pertanyaan itu bisa membuahkan nantinya sebuah gagasan yang mampu pertanyaan berbobot yang kemudian mau digali lebih dalam lagi. Siap. Oke. Ya, kalau gitu semoga ke depan bisa menjadi lebih maksimal dan proses coaching kita berakhir hari ini. Siap. Saya berharap semoga yang sudah kita lakukan sejauh ini itu mendapatkan hasil yang bisa membuat Bapak menjadi belajar banyak hal, bisa bermanfaat untuk kita berdua sehingga kedepannya bisa jauh lebih baik. Siap. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Siap.